sekarang ini agak susah ya, apalagi sekarang ini netizen, TikToker dan lain-lain itu kalau memframing kan ya juga luar biasa ya. Ya saya sebagai Ketua Umum BKN prihatin ya atas ujian yang menimpa kepada Mbak Nikita Mirzani ya. Hidup itu adalah ujian. Nah, tinggal ketika kita menghadapi ujian gimana cara menyikapinya. Kalau salah cara menyikapinya, maka itu akan menjadi musibah namanya. Betul kan? Tapi ketika kita bisa menyikapinya dengan cara bijak, dengan cara baik, dan tidak melakukan kesalahan misalnya. Jangan sampai gini, kita mau membersihkan sesuatu, tapi menggunakan sapu yang kotor misalnya, kan itu nggak tepat gitu kan. Nah, ketika Mbak Nikita Mirzani sebagai seorang ibu melaporkan yang diduga melakukan atau menyuruh aborsi kan, dugaannya sementara sehingga saudara V ini ditahan, itu benar, itu saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mbak Nikita. Harus ditiru oleh ibu-ibu yang lain. Jadi ketika anaknya mengalami hal seperti itu, ya harus lapor ya, bukan melakukan hal yang lain, misalnya menghina, menghujat, memaki, jangan. Lapor aja, biar proses hukum gitu loh. Jadi sempurna itu namanya. Jangan sampai ketika kita mau membersihkan sesuatu, malah melakukan hal, wes sudah benar nih jalurnya nih, dengan memproses hukum. Lalu ada embel-embel karena mungkin mangkel ya, seorang ibu misalnya, anaknya yang seorang gadis diperlakukan seperti itu. Nah itu luapan seorang ibu. Itu. Namun kan kejadian itu juga dikatakan saat Fadel jadi tersangka dan ditahan dia menangis, ya kan, karena membela anaknya. Darah daging. Tapi pada akhirnya sekarang ini juga dugaan jadi tersangka, tapi dia euforia dengan soal apapun yang terjadi dia siap karena dia merasa dugaan dikatakan itu. Gimana dari Iya begini ya, orang yang ditetapkan tersangka sebelum mendapatkan putusan pengadilan, belum tentu dia juga bersalah, kan itu. Karena proses hukum itulah ketika sudah dilakukan penyelidikan, sehingga naik ke penyidikan, sehingga Mbak Nikita ini sudah tersangka ya. Nah kita kedepankan azas praduga tidak bersalah. Perkara Mbak Nikita ditetapkan tersangka, dia euforia, dia melakukan ini, itu urusannya dia, bukan urusan kita ya untuk mengatur-ngatur itu. Nah, yang pasti dugaan-dugaan yang katanya pemerasan atau apa, ya kita serahkan aja kepada kepolisian, kepada Polda Metro Jaya, karena negara kita negara berdasarkan hukum, kedepankan azas praduga tidak bersalah, itu berlaku semua itu. Makanya saya sering berantem ketika waktu kasusnya Pagar Laut, kasusnya PSNP, lalu orang-orang itu sudah menyebut ini pelakunya aguan. Saya marah itu. Kenapa? Nggak boleh seandainya nih kamu yang menuduh, terus kamu diumumkan oleh orang seperti itu, tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa fakta hukum, lalu diumumkan Anda pelakunya, kan miris. Nah termasuk mengalami yang dialami sekarang Mbak Nikita Mirzani. Bahkan teman-teman wartawan, apakah ini karma kayak gitu? Enggak, beda urusan. Justru kalau seorang ibu tidak melaporkan anaknya ketika diperlakukan pencabulan dan lain-lain, maka patut dipertanyakan keibuannya. Jadi yang disampaikan Mbak Nikita, yang dilakukan Mbak Nikita Mirzani ini dua kasus yang beda, gitu. Yang satu kasus yang menimpa dirinya, yang satu kasus untuk membela harkat martabat perempuan dan anaknya. Saya mengapresiasi itu sama Mbak Nikita. Perkara sekarang diuji oleh Allah karena diduga melakukan pemerasan, ya biarkan hukum yang berbicara. Gitu. secara agama? Yai Rahmat Zelani Kiki. Nah, guru saya ini beliau. Ya. Nah. Kita panggil Pak. Iya, Pak Yai kelasnya. Pengasuh pesantren. Mengenal seorang agama. Kemarin dia membela seorang anak, apapun dia bela-bela. Tapi pada akhirnya anak ini juga merasa ibunya juga tersangkut masalah hukum.
secara agama tuh gimana sih seorang anak dan itu harus gimana mendoakan sama lain nah, ini. Iya, jadi perintah di agama Islam itu untuk birrul walidain. Berbakti kepada orang tua itu tanpa mengenal apapun keburukan dari orang tua. Jadi orang tua seburuk apapun, tetap anak berbakti kepada orang tuanya. Itu birrul walidain. Birrul walidain. Konteksnya itu ya. Konteksnya itu ketika anaknya Nikita Mirzani melihat orang tuanya, apapun itu orang tua. Seburuk apapun itu orang tua. Nah, perintah agama bukan menyakiti orang tua, walaupun orang tuanya buruk akhlaknya, buruk kelakuannya ya, tapi adalah tetap birrul walidain. Karena itu adalah salah satu perintah agama yang kalau dilanggar itu kontan hukumannya di dunia. Ada sahabat Rasulullah ya, yang kemudian dia nggak bisa mati, nggak bisa meninggal karena urusannya dengan ibunya. Ibu sakit hati itu. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, ini gimana nih sahabat ini, seorang ini nggak mati-mati. Dilihat ternyata ibunya masih punya rasa sakit hati. Hati-hati. Kontan itu. Jadi istilahnya berhubungan dengan ibu, ya orang tua terutama ibu itu kontan hukumannya di dunia. Hati-hati. Nah ini konteks anak kepada ibu harus ya konteksnya birrul walidain. Nah kasus yang sekarang ya, ini kita ya musibah di kasus hal yang lain nih jangan dicampur adukan. Ini berlaku hukum mukallaf, artinya sejak orang itu sudah balik, kalau perempuan haid maka berlakulah hukuman terhadap tindakan yang dilakukan. Kalau baik ya baik, kalau berbuat jahat ada hukuman, ada sanksi dari agama itu sendiri. Nah artinya ini risiko dalam hidup ya, pilihan dari Nikita Mirzani berisiko yang akhirnya dia dipidana, ya ikut aja proses hukum. Kita doakan sebagai seorang muslim ya, kita punya adab melihat orang itu kalau sudah dalam keadaan menderita seperti itu jangan kemudian dinyinyir. Jangan kemudian kita menyebar rasa kebencian lagi gitu. Wah, atau mensyukuri, wah syukur nih masuk penjara nih. Syukur nih, wah karena kesal sama dia mungkin. Tapi kita harus punya rasa empati gitu ya. Belas kasih gitu. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati. Hukuman ini adalah cara Allah sayang sama dia gitu. Itu adab dalam Islam. Tapi Mbak Nikita belum belum ditahan. Tapi masih kan tersangka. Ya, tersangka itu kan ada orang yang kemudian mencoba ini Gus, mengatakan ini hukuman. Oh. Inilah katanya karma. Kalau nggak ada karma dalam Islam, nggak pas. Nggak pas gitu ya. Artinya janganlah. Jadi kita serahkan, semoga hukum ini tegak. Dan memang kalau sudah tersangka ini kan belum tentu bersalah kan, ya Gus ya. Tinggal nanti pengadilan gitu ya. Ya kita berharap semuanya sedang baik. Dan ini pelajaran buat semuanya untuk hati-hati dalam bertindak. Ya kita masih negara hukum. Sedikit maaf Gus Kopi. Iya. Kan pro kontra NM itu atau Nikita Mirzani kan dugaan kalau sudah membicara berargumen ya lalu kontrol dan akhirnya membuka fakta-fakta itu menjelekkan seseorang dalam kasusnya pada sampai keluarga dibawa, kasusnya Rasman sampai semua dibawa dan pada akhirnya dia punya titik punya titik dan akhirnya tersangka dan hujatan pun juga, tapi pro kontra tetap support kebanyakan kan kita Mirzani karena dia single parent untuk membiayai seorang anak. Gimana tuh membayangkan dengan perbedaan satu sisi? Ya memang orang itu kan macam-macam ya cara berpikir, cara beresin orang. Mungkin Mbak Neng kita punya style sendiri ya. Ya silakan, itu kan urusannya Mbak Neng kita mau pakai style apa aja silahkan aja. Nah kalau masalah persoalan hukum ya tentu harus ada pertanggungjawaban. Saya kira Mbak Neng kita ya juga siap untuk itu kan. Itu gitu loh. Nah kalau berbicara gaya bicara yang meledak-ledak, yang sering begini, ya patokannya ya agama aja, hibah itu bagaimana, terus itu bagaimana, kan begitu aja. Saya kira Mbak Ani kita paham. Cuman setelnya begitu mau gimana lagi, gitu ya. Tapi secara agama, kata pemerasan itu juga tidak baik. Gimana? Iya, ini kan masih dugaan, diduga melakukan pemerasan. Ya kita serahkan aja kepada proses hukum, kedepankan azas praduga tidak bersalah. Tentu Mbak Nikita kan pasti punya alibi, punya
punya pandangan, punya alasan bahwa saya nggak melakukan ini, ya silahkan, semua harus dibuktikan di hukum, kita junjung hukum, jangan menjas orang dulu. Nah, kata Yai Kiki, tersangka belum tentu bersalah, betul. Tapi rata-rata orang yang sudah dijadikan tersangka itu ada dugaan bersalah biasanya. Tapi ada kemungkinan juga ketika nanti dibuktikan di hukum tidak cukup barang bukti dan lain-lain, tidak kuat, akhirnya bebas sehingga dia tidak bersalah. Makanya kita tidak boleh kadang-kadang sudah divonis pun kita ya menurut kiai saya kan ya doakan yang baik supaya menjadi manusia yang kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwab. Ya, saya pun juga bisa saja mengalami hal yang ketika nggak mampu mengendalikan emosi, bisa saja mengalami hal yang ya. Dalam bicara penegakan hukum, kan sumber yang beredar bahwa dia itu di belakang itu ada orang tua. Kita sekarang pun dia katakan banyak berstatement dia tumbang menjadi tersangka. Gimana nih? Iya, netizen itu kan ngomong apa aja kan bebas tuh. Ada orang tua, tapi sekarang ini agak susah ya, apalagi sekarang ini netizen, TikToker dan lain-lain itu kalau memframing kan ya juga luar biasa ya. Nah, polisi kalau cukup bukti-buktinya kuat, tidak bisa juga diintervensi untuk tidak dilakukan atau disimpangkan gitu loh. Nah, jadi sekarang ini ketat karena pengawasannya juga sangat ketat sekali. Semua orang berhak untuk berbicara. Indonesia ini betul-betul negara yang super bebas sudah. Ngomong apa aja bebas. Maka dari itu hati-hati dalam hal menggunakan medsos, menggunakan IT. Karena jejak digital itu nggak gampang untuk dihapus. Kadang kita ngomong jelek orang nih, kita sudah menghapus, tapi video itu bisa saja di-download, di-copy, disebarkan, akhirnya jadi dosa jariah, gitu kan. Nah, jadi berhati-hatilah. Semoga Mbak Nikita, saya senang aja sih dengan gaya-gayanya yang ceplos-ceplos itu kan. Ada kalanya saya seneng, ada kalanya oh ini kurang pas ini, oh ini kurang tepat ini, begini itu, gitu aja sih. Ya. Yang kita juga nggak mengharap orang itu parent, biaya anak dari kecil dewasa dan kemarin juga anak cewek satu-satunya itu juga diaborsi. Kalau nanti akhirnya ya juga anak kan jadi tersangka dan ditahan, gimana seorang anak agamanya harus untuk niatnya bagaimana gimana kan kadang bisa melihat wah stres gimana pelariannya. Ya baik, ini sudah menjadi tanggung jawab semua orang yang melihat persoalan ini kan dari perspektif anak ya, yang kemudian kehilangan orang tuanya, yang menjadi tumpuan keluarga, menghidupi anak-anaknya, tiba-tiba harus misalnya ya, dalam proses hukum misalnya. Nah ini semua yang memiliki perasaan untuk belas kasih bisa membantulah ya. Bantu semampu kita agar anak-anaknya ini nggak terlantar. Saya rasa itu aja. Ini kan ta'awun ya. Cara kita untuk saling membantu. Agama itu menganjurkan untuk kita saling menolong. Ta'awun itu. Ya, memberikan bantuan agar anak-anaknya nggak terlantar. Saya rasa ini bukan hanya persoalan daripada anaknya Nikita Mirzani, tapi juga banyak anak yang punya kasus yang sama itu ya. Di peran kita juga. Ini lagi karena kasusnya Mbak NM ini ya yang sedang semoga ada mediasi lah. Mediasi. Ya. Kita berharap itu gimana sih kasusnya? Nggak ngaku gitu. Mbak Nikita nggak ngaku atau bagaimana? Kalau bisa ya dimediasi aja lah. Awalnya sih minta mediasi dari pihak yang pelapor. Oh, pihak pelapor itu minta mediasi. Kemarin kayaknya dari pihak pelapor juga sudah dipanggil sama Komisi 9. Oh, sampai ke Komisi 9 ya? Dan apapun sama Uya skincare sekarang kan lagi banyak. Iya. Ya memang pelaku-pelaku penjual skincare ini banyak membawa korban juga sih memang gitu kan. Cuman makanya nanti harus dilihat di sisi mana yang salah. Jadi kalau misalnya para pemain-pemain skincare penjual ini misalnya legalitasnya yang nggak beres, saya berharap kepolisian tidak hanya berhenti di kasus Mbak Nikita ini, jangan berhenti di kasus misalnya dugaan pemerasannya, tetapi diuji juga skincare-nya. Bener nggak yang diduga oleh orang-orang bahwa
berarti kan ketika orang ini menyerang produk skincare ini, berarti kan tujuannya kan menyelamatkan masyarakat dari produk-produk yang tidak jelas, yang ilegal kan gitu. Kalau ilegal saya minta, dan saya paham betul Pak Dirkrimum kita ini, oh Bang Wira ini sahabat juga sama kita ya, deket sama kiai-kiai. Jadi kita dukung Polda Metro Jaya untuk menegakkan semuanya, termasuk skincare abal-abal, skincare yang bisa mengganggu kesehatan, harus itu bongkar itu, ya, bongkar. Jangan hanya berhenti di kasus dugaan pemerasan itu aja. Ya. Oh gitu. Iya, dia mau berani untuk ini karena ini melibatkan masyarakat begitu banyak. Kalau memakai skincare yang abal-abal makanya. Iya. Ya kan, karena akhirnya dia dikasih sesuatu dan dugaan pemerasan. Iya. Ya monggo lah, silakan polisi menegakkan hukum, jangan tebang pilih, jangan pilah-pilah. Kalau memang ada sekeliling bermasalah, usut, gitu ya, gitu. Dalam lagi saya ngomong, damai memaafkan itu seperti apa sih, gitu? Apakah memang itu di luar kasus itu, ada. Oh, ya. Mendamaikan dong, mendamaikan pihak yang bertikai kan bagus, gimana bagus, ya dalilnya ya? Dalam hukum hudud ya, pidana Islam juga jinayah itu ada namanya, kemudian memaafkan itu lebih bagus daripada kemudian mempidana. Tindak pidana. Jadi Islam itu menjunjung tinggi yang namanya konsep restoratif justice, jauh sebelum adanya konsep atau nomenklatur atau sebuah kata restoratif justice itu dalam hukum positif Islam sudah ada lebih dulu. Bahwa memaafkan itu lebih bagus daripada mempidana orang. Jadi itu titik yang tertinggi dalam sebuah sikap dari orang yang kemudian menjadi korban, merasa ini tidak adil, tapi kalau dia legowo, maka pidana itu nggak bisa jatuh. Nah itulah kemudian diadopsi dengan konsep sekarang, hukum positif kita. Jadi kita cobalah untuk segala kasus ya, kalau bisa memang dikedepankan restoratif justice ini ya, dan itu kuat dalam ajaran agama.